Dah. Ada ba? Ando na kemari lu. Yan. Awak heran dah. Bako awak di Minang ko harus merantau. Nggak bisa di kampung sewa. Itulah biasa nggak dia. Kata orang tua-tua dulu, awak laki-laki kok harus mencari pengalaman, cari ilmu, cari rasa dan tahu. Kalau di kampung sewa, bisa sampai dewa dia. Oh, baik, udah. Tapi awak cari ada yang dirantau tuh yuk sukses-sukses lah. Ada yang buka rumah makan nampaknya. Ada yang jadi pengusaha. Ada pula yang jadi pejabat. Biasalah tuh. Awak Minangko pandai beradaptasi. Dima bumi ditijak. Di situ rendang dikacau dia. Ayo ke peta baru dapat lambo pada. Aduh cik lain. Atuh. Kalau awak dirantau, pandai-pandai mencari wifi gratis awak. Biar hemat. Saku tadi sih, postingan tetap ada. Biar orang kampung tahu, awak tuh masih hidup. Nggak jelek tuh. Ayo dah. Perlu lah. Udah. Masuklah. Tangkap suap ban. Dibuang ah. Udah. Ya benar Induk tuh pernah dinobatkan sebagai makanan paling lama sedunia dah. Tidak rindu. Randang. Oh, randang. Ambil nasi itu lah. Kalau randang, iyo lama tuh. Orang luas ketujuh deh nyoba. Boleh randang tuh bisa tahan lama berbulan-bulan. Asal lewat tuh aja rumah masaknya. Rahasianya bisa awet tak kayak itu dah. Rahasianya itu ada di bumbu-bumbu yang lengkap. Dimasak lama sambil diaduk sampai santannya kariang dan mengeluarkan minyak. Itu lama tahannya tuh. Oh, patut lah dah. Kalau dimasukkan kulkas tambah lama tahannya mana dah. Iyo, tapi hati-hati. Beko baku rendang tuh. Tak hati orang rumah. Kalau lah lupa tanggal beralek. Cium payah dah. Itulah. Kalau rendang bisa cahaya aja nasi anget. Kalau tiang rumah, jangan naruh kecapek lah. Terengah tuh. Nah iya dah. Tembua lah. Follow lah. Udah. Ada. Duduk lah. Baru kedudukan ada baru. Udah. Tanya aja. Bahwa orang Minangko dikenal suka berdebat. Dari hal yang ketek sampai yang kadang diperdebatkan dah. Itu dari dulu nggak dia. Anak-anak Minang tuh dari dulu lah diajak bermusyawarah. Sadai diajak untuk berani mengecek, menyampaikan pendapat dan bertahan jawab pendapat itu. Baca pepatah Minangwak juga. Jangan kalah lah. Podo sana namu. Oh, jadi masuk warisan budaya awak juga nggak ada. Batu debat tuh untuk melatih logika dan keberanian awak. Maka orang Minang tuh sana berpendapat bahasa Indonesia berargumen. Kalau urusan politik, hukum jadi juga dah. Ikut yang ketek-ketek diperdebatkan juga. Jangan salah lah dia. Kini lah sampai ke grup WhatsApp debat tuh dia. Salah stiker cie saya. Kena gaham deh kawan. Awak kan lo tuh marah. Debat tuh boleh panjang, boleh kare, tapi tetap ujungnya tuh mufakat. Lah jelek tuh. Lah iya. Lu minum lah. Minum cerah rumah. Perlu lah. Kok dia? Iko dah. Awak kan daftar di bulan hari. Indah bisa dulu dia. Lah iya, awak ada tamat TK. Pengalaman awak banyak. Awak pernah jadi ketua klub kelereng jorong. Pernah jadi ketua klub Gajah Hijau. Ini awak jadi anggota khusus jajan dana kegelapan ya. Informasi awak aman, disembunyikan. Tandangnya lah udah.
Nah, apa lu? Tidak bisa do, jurang. Tidak menang dia rumah. Dah tungguin lah. Aman tuh. A few moments later. Juga tak bisa kira dah. Maka bisa. Pendaftaran selalu membuka lah dong. Allah. Follow lah lah. Udah. Aduh deh ya. Masuk lah. Kau ada 5 gua. Udah. Dia orang Minang kok. Ada larangan yang unik lah dah. Kakak. Jangan duduk di pintu. Beko lambe sampai jodoh. Ya waktu aja dah. Itu nasihat dia. Sabanai. Kalau duduk awak di pintu, tu tambe orang lewat. Talang rezeki orang lewat. Ada lu cek lain dah. Jangan menyapu malam-malam. Beko hilang rezeki. Ini benar tu dah. Waktu itu Nadia. Tapi dulu orang kalau malam kan pakai lampu minyak. Kalau menyapu tu sama-samar. Beko tak sapu, piti-piti koin ketek tu kalau enggak tu subang anak ketek awak ke. Tu hilang rezeki awak dia nyo. Tapi itu dulu dia, kini lampu latarang juga dikata. Oh, baik tu ya dah. Aduh cik lain. Jangan lalu sesudah-sudah. Sandek rezeki dia nyo. Kok itu tiap hari kan awak mada? Tu kok kurui dompet awak mada? Dia dompet lah kurui. Lapeh juga lah leh. Ndak kau mencari isi dompet tu. Iyo na lah. Follow lalu. Oh udah. Tu dia. Dua lah kemari, baca cerita. Ada tak? Kabar dia. Udah, tanya ojek. Banyak kan di Minang kok nasi campur masak ada. Itu iyo dia. Kalau tradisi itu. Dari kete anak di Minang tu lah diajari dapur. Sekurang-kurangnya merawit bawang sampai madu gulai. Dia nak baca santan tu. Patui lah dah. Mulai dari rendang, gulai sampai sambal adonyo. Bisa membuat dah bagoyang dah. Batu tapi di Minang tu tak ada tangan saya masak tu. Jo hati. Onde mande. Ya orang sate hati wak mada. Endak sekitar jatuh hati loh dia. Adonan awalnya menumpang makan saya. Bisuaknya langsung minta sebuah jarang tua. Jadi jo sambako bisa loh untuk mencari jodoh ya dah. Baitulah kira-kira dia. Hati mungkin indah, tapi kalau lidah lah sesuai, indah jauh-jauh aja jodoh dia. Adik lah ada jodoh. Cari buat jodoh cik dah. Beko lah. Kini follow lalu. Udah, baku atau rumah kadang tu lancet kate. Itu namanya gonjong tadi ya. Filosofinya mirip tanduk kabau. Lambang kecerdikan orang Minang dari cerita Tambo. Onde, isam tiang lo nenek moyang awak nada. Tapi kata orang, tadi di rumah kadangku arek-arek lungga ya dah. Batu ada area-area lungga tapi kue. Dan kalau ada campur rumah kadang bisa bergoyang. Tapi tidak langsung rubuh. Aduh kelemahnya cik dia. Tuh dah. Di rumah kadang tuh suara lancar jaya masuk ada. Jadi kalau ada suara bising tetangga ribut, bisa langsung masuk ke rumah. Hafal dewak petetah peritih sama dia. Gimana tuh dah? Rumah gadang gue tahan jaga empo, tapi tidak tahan juga suara bising masyarakat. Tekan anggota dewan kita pada. Lah kamu lupa ya. Tuh, follow lah.